Bukan Singapura namanya kalau tidak membuat dunia terkejut. Di saat banyak negara kewalahan menghadapi masalah sampah, negara kecil ini justru memiliki cara berbeda. Sampah yang dihasilkan setiap hari tidak hanya dibuang, tetapi diolah menjadi energi. Sisa pembakarannya kemudian ditempatkan di kawasan khusus bernama Semakau Landfill. Yang mengejutkan, kawasan ini justru tetap memiliki mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan berbagai jenis kehidupan laut. Lalu, bagaimana Singapura bisa mengelola sekitar 7.000 hingga 8.000 ton sampah setiap hari? Kuncinya adalah sistem yang terintegrasi. Karena wilayah Singapura terbatas, pemerintah tidak bisa terus mengandalkan tempat pembuangan akhir biasa. Sampah terlebih dahulu diproses melalui fasilitas waste energy atau insinerator. Sampah dibakar pada suhu tinggi sehingga volumenya berkurang secara drastis. Panas dari proses tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Namun sampah tidak benar-benar hilang. Setelah pembakaran, masih tersisa abu atau residu dalam jumlah jauh lebih kecil. Residu inilah yang kemudian dibawa ke Semakau Landfill. Semakau berada sekitar 8 km dari daratan utama Singapura dan dibangun dengan menghubungkan Pulau Semakau dan Pulau Sakeng. Proyek ini mulai dikembangkan pada 1995 dan beroperasi pada 1999 dengan investasi sekitar 610 juta dolar Singapura. Yang membuat Semakau berbeda adalah sistem pengamanannya. Kawasan landfill dilindungi tanggul laut dan lapisan penghalang untuk mencegah rembesan limbah masuk ke laut. Air yang masuk ke area landfill juga dikumpulkan, diperiksa, dan hanya dilepas jika memenuhi standar lingkungan. Jadi, Semakau bukan sekadar tempat membuang sampah. Ini adalah sistem pengelolaan residu yang diawasi dari awal hingga akhir. Hal penting lainnya, Semakau bukan pulau yang seluruhnya dibuat dari sampah rumah tangga. Yang ditempatkan di sana terutama adalah residu hasil pembakaran, sehingga volume sampah yang membutuhkan lahan dapat dikurangi. Namun, keberhasilan Singapura bukan hanya karena teknologi. Ada kebijakan, regulasi, pengawasan, dan kedisiplinan masyarakat yang berjalan bersama. Singapura juga mendorong masyarakat mengurangi sampah melalui sistem deposit untuk pengembalian botol dan kaleng. Konsepnya sederhana, sampah diberi nilai ekonomi. Ketika kemasan dikembalikan, deposit dapat diterima kembali. Inilah prinsip ekonomi sirkular. Sampah tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi sebagai material bernilai. Lalu, apakah Indonesia harus meniru Singapura? Tidak harus. Kondisi Indonesia sangat berbeda. Indonesia memiliki wilayah yang jauh lebih luas dan infrastruktur yang tidak sama. Namun, ada pelajaran penting yang bisa diambil. Pemilahan sampah harus dimulai dari sumbernya. Sistem pengumpulan dan daur ulang harus diperkuat. Sampah yang memiliki nilai ekonomi harus dikembangkan pasarnya. Teknologi harus menjadi bagian dari sistem, bukan satu-satunya solusi. Dan regulasi harus diterapkan secara konsisten. Yang paling penting, masyarakat harus diberi kemudahan sekaligus insentif untuk ikut berpartisipasi. Kisah Semakau menunjukkan bahwa masalah sampah sebenarnya bukan hanya persoalan kebersihan. Singapura tidak menghilangkan sampah dengan sulap. Mereka membangun sistem untuk mengurangi dan mengolahnya. Indonesia hanya perlu mengambil pelajaran terbaik dan menyesuaikannya dengan kondisi sendiri. Karena pertanyaannya bukan lagi bagaimana membuang sampah, tetapi bagaimana membuat sesuatu yang dianggap sampah kembali memiliki nilai. Tetap ikuti Insight Daily untuk informasi seputar teknologi, ekonomi, inovasi, kebijakan, dan berbagai perubahan besar di dunia.